Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Pada tahun 1962 memang merupakan tahun yang signifikan dalam sejarah Brunei, terutama karena munculnya pemberontakan rakyat Brunei yang terjadi pada waktu itu. PRB merupakan peristiwa penting karena menciptakan ketegangan politik yang besar di Brunei dan mempengaruhi jalannya sejarah negara tersebut. Apa yang menyebabkan munculnya pemberontakan ini? Berikut kami ulas seputar munculnya pemberontakan rakyat Brunei versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Keberhasilan Sultan Umar Ali Saifuddin III di Brunei dapat dilihat dari beberapa pencapaian dan langkah-langkah yang diambil selama masa pemerintahannya, termasuk upaya modernisasi dan pembangunan di Brunei. Dia mendorong pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi negara yang menghasilkan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang. Selain itu, selama masa pemerintahannya, Sultan Umar Ali berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya dan memperkuat posisi monarki di Brunei, serta membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang negara tersebut. Langkah-langkah yang diambil selama masa pemerintahannya menciptakan fondasi ekonomi, politik, dan sosial yang kokoh untuk Brunei. Namun di balik penamaan penguasa terbaik, tidak selalu memiliki kesukaan secara merata dari seluruh rakyat sipil. Meskipun Sultan Umar Ali memiliki pencapaian yang signifikan dalam modernisasi dan pembangunan Brunei, serta menjaga stabilitas politik dan kedaulatan negara, tidak semua orang mungkin setuju dengan kebijakan atau tindakan pemerintahannya. Pemberontakan rakyat Brunei pada tahun 1962 adalah contoh bagaimana ketidakpuasan dan ketegangan politik dapat memunculkan gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan sultan. Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi motif di balik upaya pemberontakan untuk menggulingkan Sultan Umar Ali Saifuddin III, termasuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Sebagian pemberontak mungkin merasa tidak puas dengan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintahan Sultan Umar Ali. Mereka mungkin percaya bahwa pemerintahan sultan tidak memperhatikan kepentingan rakyat secara memadai atau tidak menghasilkan perubahan yang diinginkan. Alasan yang lain, keinginan untuk memperoleh kekuasaan politik. Beberapa pemberontak mungkin memiliki ambisi untuk mengambil alih kekuasaan politik di Brunei dan mendirikan pemerintahan yang mereka anggap lebih sesuai dengan visi atau ideologi mereka sendiri. Hal ini bisa mencakup mendirikan pemerintahan republik atau mengubah sistem politik Brunei. Satu alasan lagi yang tak kalah penting adalah ketidakpuasan terhadap rencana bergabung dengan Federasi Malaysia. Sebagian pemberontak mungkin menentang rencana Brunei untuk bergabung dengan Federasi Malaysia yang diumumkan pada awal tahun 1960-an. Mereka mungkin merasa bahwa bergabung dengan federasi tersebut akan mengorbankan kemerdekaan dan identitas nasional Brunei. Selama pemberontakan rakyat Brunei berlangsung, telah terjadi tindakan bersenjata seperti menyerang pos-pos militer, fasilitas pemerintah, dan pos-pos keamanan di berbagai wilayah Brunei. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Brunei melawan pemberontak dengan berbagai upaya untuk mengatasi pemberontakan dan memulihkan ketertiban di negara tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Brunei seperti pemerintah Brunei mengerahkan pasukan keamanan, termasuk pasukan polisi dan tentara, untuk menanggapi ancaman pemberontakan dan melindungi keamanan negara. Selain itu,
pemerintah Brunei bekerja sama dengan negara-negara lain seperti Britania Raya, Malaysia, Australia dan Selandia Baru untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dalam menumpas pemberontakan. Pasukan asing ini membantu dalam operasi militer dan memberikan dukungan logistik serta intelijen. Adapun pasukan keamanan Brunei dengan bantuan pasukan asing melancarkan operasi militer untuk membasmi pemberontakan tersebut. Operasi ini meliputi pengepungan daerah-daerah yang dikuasai oleh pemberontak, serangan terhadap posisi pemberontak, dan penyergapan terhadap pemimpin pemberontak. Hingga pada akhirnya, pemberontakan tersebut berhasil dibasmi. Setelah pertempuran dan konfrontasi bersenjata yang berlangsung selama beberapa minggu, pasukan keamanan Brunei dengan bantuan pasukan asing tersebut telah berhasil mengatasi pemberontakan. Pasukan keamanan berhasil merebut kembali kendali atas wilayah yang dikuasai oleh pemberontak, menangkap atau membunuh para pemimpin pemberontak, dan mengamankan keamanan di seluruh negara. Operasi militer tersebut berhasil dalam memulihkan ketertiban di Brunei dan mengakhiri upaya pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan sultan. Meskipun ada korban jiwa dan kerusakan infrastruktur selama pertempuran, pemberontakan tersebut dapat dianggap sebagai gagal karena tujuan pemberontak untuk mendirikan pemerintahan republik di Brunei tidak tercapai. Sebagai hasilnya, pemerintahan Sultan Umar Ali Saifuddin III terus berkuasa dan Brunei tetap menjadi sebuah monarki. Demikian seputar munculnya pemberontakan rakyat Brunei versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar pemberontakan rakyat Brunei, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.